Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin tahun-tahun kehidupan kami, bahkan dalam tahun 2022 ini Tuhan, Engkau sudah sedemikian rupa mengasihi kami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu menaungi hidup kami. Dan kami mau mengakhiri bersama-sama, kami mau masuk di tahun yang baru. Bahkan Engkau terus mengingatkan kami akan kasih-Mu, akan penyertaan-Mu, bahkan juga akan hadiah terbesar yang boleh kami alami, yaitu Juru Selamat yang hari-hari ini kami rayakan. Karena itu Tuhan, kami mau belajar bersama-sama untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan, untuk dikuatkan, untuk ditegur, untuk disemangati, bahkan untuk kami boleh melanjutkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, urapi setiap kami sehingga perkataan kami, apapun yang kami dengar, Roh Kudus menyempurnakan, menjadi rema dalam kehidupan kami yang bersama-sama malam hari ini. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang rindu diberkati untuk menjadi berkat, mari kita katakan amin ya. Oke, saya akan screen sharing dulu ya Ibu-ibu. Selamat malam Ibu-ibu. Oke ya, puji Tuhan. Baik. Saya pikir PD Victory ini adalah perempuan semua Bu Eli, jadi maka temanya adalah wanita. Tetapi materi ini atau renungan kita malam hari ini bisa diaplikasikan ya untuk semua kita. Pak Fran juga bisa ya, artinya firman Tuhan itu adalah firman yang hidup yang berbicara kepada kita masing-masing dan Roh Kudus menyempurnakan apa yang kita dengar malam hari ini ya. Hari-hari ini kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal nanti ya di Bali tanggal 15. Bahkan di bulan November yang lalu tuh saya juga kaget, teman ada satu komunitas gereja di bulan November sudah merayakan Natal. Jadi wah luar biasa ya. Semua sedang bersemangat untuk mengingat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita ya. Nah, hari ini malam ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yaitu wanita pilihan Allah. Siapa dia? Pasti kita sudah tahu yang siapa perempuan atau wanita yang menjadi teladan bagi kita ya. Saya skip aja foto keluarga ya. Kita ambil dari Lukas 1 ayat 31 sampai 38, ibu-ibu bisa catat atau mungkin bisa di screenshot ya, saya agak cepat karena mungkin waktunya ya tidak sepanjang seperti yang saya perkirakan. Mari kita baca bersama-sama, tidak usah dibuka, tetapi kita membacanya bersama-sama ya. Lukas 1 ayat 31 sampai 38. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata mereka kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Kisah ini pasti sudah kita dengar sejak kita masih kanak-kanak. Ketika kita di sekolah minggu, ya. Dan ini adalah salah satu kisah yang menarik saya sehingga saya berasal dari agama lain, Bapak Ibu ya. Dan melalui kisah-kisah Natal inilah yang menggugah hidup saya. Saya membayangkan betapa Tuhan mengasihi saya. Saya ikut sekolah minggu dan akhirnya di SMP kelas 3 saya mendapatkan baptisan ya. Saya dibaptis di sebuah gereja suku, gereja Jawa ya. Nah, malam ini kita diingatkan bagaimana seorang perempuan, seorang wanita dipilih oleh Allah. Di dalam kehidupan kita secara nyata hari-hari ini standar penilaian dunia itu berbeda dengan pemilihan Allah. Wanita-wanita yang mempesona dunia adalah wanita-wanita yang bisa digambarkan
Ya, mungkin kita akan banyak menemui di dalam media sosial kita, di televisi kita, ya, bagaimana perempuan dihargai dengan kekayaan, semakin cantik. Saya baru pulang dari Sumba dan saya melihat kalau ada perempuan yang cantik, mungkin berprestasi atau berpendidikan, maka dia akan dibayar dengan mahar atau belis yang cukup tinggi. Dunia menempatkan perempuan yang mempesona dia adalah perempuan yang cantik dan dia akan menilainya dengan kekayaan atau dengan sejumlah barang tertentu, emas-masan, ya. Kita bisa lihat di sini ada emas-masan, permata, bahkan sampai emas batangan pun akan diberikan kepada perempuan yang menurut dunia itu adalah mempesona. Ini nilai di sekitar kita. Yang kedua, dunia menempatkan perempuan yang mempesonanya adalah perempuan yang, ya, ada orang yang mengejar untuk jadi incest, ya, princess, cantik. Apakah salah menjadi orang cantik? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi kalau itu ditempatkan menjadi sesuatu yang mengikat dan akhirnya mengorbankan segala sesuatu, maka itulah yang sebenarnya tidak, atau yang dicela oleh Tuhan. Dikatakan di sini kita melihat di sebelah kiri, mungkin kita tahu ya, sangat terkenal ya. Yang di sebelah kanan kita melihat adalah sebuah kisah. Ya, waktu saya di Bandung saya ingat ini, kan orang Bandung. Ini adalah salah satu pemilik dari travel atau yang agen ya, yang mengurus orang-orang jemaah yaitu naik haji atau umroh. Dan dia dengan pasangannya memakai uang umroh itu untuk apa? Untuk membeli barang-barang mahal, bermerek, supaya dia bisa dinilai dan ditempatkan dan diperhatikan, atau dia diperhitungkan. Sampai akhirnya sekarang masih ada di penjara ya, mereka berdua, yaitu ketahuan dan ternyata uang jemaah yang dipakai. Akhirnya semua yang dia kejar itu adalah sia-sia. Dan saya kira bukan hotel bintang 5 yang menjadi tempat, tetapi hotel Prodeo lah yang menjadi tempat dia sekarang. Yang ketiga adalah kita mengenal yang namanya Ratu Elizabeth. Yang pertama apa tadi? Yang mempesona dunia, perempuan yang mempesona dunia dalam tataran penilaian dunia adalah perempuan yang kaya. Perempuan yang dinilai dengan kekayaan yang tinggi. Yang kedua adalah perempuan yang dikira adalah perempuan yang cantik, sehingga dia mengejar kecantikan itu dengan cara-cara yang tidak diperkenan Tuhan. Dan yang ketiga adalah perempuan atau wanita yang punya posisi. Kita baru mengagumi hari-hari ini adalah Ratu Elizabeth. Dia menjadi seorang ratu di usia 25 tahun. Dia memimpin kerajaan Inggris itu selama 70 tahun. Amerika Serikat sudah berganti presiden sebanyak berapa? 13 kali. Tetapi ya, Inggris dikuasai atau dipimpin oleh seorang ratu selama 70 tahun. Menguasai hampir 5 benua dengan koleksi yang tidak ternilai. Ketika beliau kemarin ya, mungkin berapa bulan yang lalu wafat, semua orang memberikan penghormatan terakhir pada dia. Mari kita lihat, kendaraannya itu adalah kendaraan kereta yang bersalut emas. Istana atau tempat pertemuan di mana dia menjamu, ya, tamu-tamunya ini adalah yaitu sebuah istana atau sebuah ruangan hall yang sangat mengagumkan. Siapa dia? Ratu Elizabeth. Seorang perempuan yang dikagumi oleh karena dia punya posisi yang luar biasa. Tidak, dia bukan perempuan biasa. Tetapi kalau kita lihat kehidupan di dalam, maka kita melihat betapa ada banyak intrik-intrik, ada banyak permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan di dalam kerajaan ya. Bahkan sampai sekarang mungkin kita tahu ada yang cucunya yang sampai melarikan diri keluar dari istana, ada perpecahan, ada masalah yang dihadapi. Itulah sebenarnya mengapa saya mengangkat malam ini, yaitu bagaimana tokoh Maria. Di tengah-tengah dunia yang begitu terpikat, yang menempatkan perempuan sebagai sebuah atau sesuatu yang sangat mengikat dia oleh karena dia kaya, oleh karena dia cantik, oleh karena dia punya jabatan atau posisi. Tetapi kita hari-hari ini, kita diingatkan kembali pada kisah kelahiran Yesus melalui perawan atau perempuan Maria. Lukas 1 ayat 38, mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria
bukanlah perempuan satu-satunya. Ada banyak jutaan perempuan yang hidup pada zaman itu. Mungkin dia lebih cantik, dia lebih pinter, dia lebih kaya, dia lebih terkenal, mungkin dia lebih cerdas, dia lebih dewasa. Tetapi mengapa Tuhan memilih dia? Dia adalah perempuan yang biasa saja. Dia seorang perempuan teenager. Dia seorang perempuan yang hidup, mungkin ya dikatakan tadi, hidup sederhana di pedesaan. Seorang perempuan yang sedang merancangkan sebuah kehidupan dengan tunangannya. Ya, saya ingin kalau nanti kita menikah, dia kan sudah bertunangan dengan Yusuf. Nanti kita menikah, mungkin kita buat aja acara yang sederhana ya. Kita punya anak 2, nanti kita tinggal. Inilah sebenarnya sebuah impian, sebuah agenda, sebuah rancangan yang dimiliki oleh Maria. Sebagai perempuan biasa, ketika malaikat Gabriel datang pada dia dan memberitahukan tentang kehamilan, pasti dia sama seperti kita. Apa ibu-ibu? Punya ketakutan, punya keraguan. Apa kata orang tentang saya? Apa kata teman-teman? Apa kata tunangan saya? Bagaimana reaksi teman-teman saya, tetangga saya? Apalagi bagaimana dengan reaksi para tokoh atau guru-guru agama? Inilah sebenarnya yang dihadapi, dilema yang sangat kuat yang dihadapi Maria waktu itu. Tetapi kita melihat pada ayat yang baru saja kita baca, Maria memilih untuk taat dan percaya daripada takluk pada ketakutan yang dia alami. Maria, seorang perempuan yang sederhana. Maria, seorang perempuan muda yang biasa-biasa. Maria bukanlah perempuan yang terkenal, yang hebat. Tetapi dia memilih untuk taat dan dia dipilih oleh Allah. Mengapa dia dipilih oleh Allah? Pasti itulah yang menjadi pertanyaan. Pasti itulah yang menjadi sebuah perenungan bagi kita dan akan memberikan sebuah keteladanan bagi kita. Mengapa dia dipilih? Yang pertama, Maria memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Dikatakan di dalam ayat yang baru saja kita baca dan ayat-ayat seterusnya, maka terkenal dengan apa yang namanya Magnificat Maria. Sebuah nyanyian pujian, sebuah nyanyian sukacita, sebuah nyanyian yang penuh dengan antusias dari seorang perempuan yang mendapatkan sebuah berita. Maria, engkau akan hamil. Engkau akan hamil oleh Roh Kudus. Rahimmu akan dipinjam untuk menjadi persemaian lahirnya Sang Juru Selamat dunia ini. Mengapa dia memahami itu? Oleh karena Maria sadar bahwa dirinya dikenal dengan sempurna oleh Allah. Dia memiliki gambar diri yang benar. Aku mungkin tidak sehebat orang lain. Aku mungkin tidak sepandai orang lain. Aku juga punya rencana dan agenda dalam hidupku. Tetapi aku sadar bahwa di dalam kesementaraanku ada agenda Tuhan yang harus aku lakukan. Dan dia memiliki kerinduan itu. Maka bertemulah, yaitu apa? Rancangan Allah dengan kesediaan Maria. Allah sangat memperhatikan dirinya yang rendah hati. Dia bersedia dididik, dia bersedia untuk diajar, dia mau menghargai. Dia tidak merendahkan Elisabeth yang orang sebut mandul. Ketika dia dalam pemilihan Allah, dia katakan, aku bersyukur, aku bersuka cita. Dia tidak lagi tidak membuat dia menjadi perempuan yang sombong. Hei, aku ada dalam pemilihan Allah. Lihat, aku dipilih oleh Allah. Lihat, rahimku akan melahirkan Sang Juru Selamat. Bahkan dia tidak merendahkan Elisabeth. Tetapi kita melihat dia datang ke Elisabeth. Dan Yohanes dengan bayi Yesus itu. Pemberitaan ada. Ketika dia datang, maka Yohanes yang dipenuhi Roh Kudus itu menggeliat dan Elisabeth penuh dengan syukur. Oleh karena apa?
dia juga merasa sebagai perempuan yang berbahagia. Allah sangat memperhatikan dia. Allah mengenal Maria dengan sempurna. Dan satu hal yang kita patut pelajari adalah Maria adalah orang biasa yang terlibat dalam agenda Tuhan. Yang kedua, berani membayar harga. Mari kita membayangkan kalau anak kita, ya, saya kira rata-rata anak kita mungkin anak kita adalah anak-anak remaja, perempuan, lagi mekar-mekarnya, lagi happy-happynya. Umurnya baru belasan kan, belasan tahun kan Maria waktu itu, karena usia pernikahan kan tidak seperti sekarang 20, 25, 15. Bayangkan dia seorang perempuan seperti anak-anak kita yang punya mimpi ketika sudah punya pacar, dia tunangan, seperti sekarang ini ya, kalau kita lihat di TV ya, Pak Jokowi lagi mantu. Saya membayangkan Kaisang ya, dengan Erina, wah lagi berbunga-bunga. Karena apa? Mereka akan menikah besok. Kita bayangkan Maria sedang berbunga-bunga, memiliki seorang tunangan. Ya, kalau dia ingin, pasti dia sudah menceritakan pada sanak saudaranya, dia menceritakan pada tetangganya, dia menceritakan pada teman-temannya. Bahkan dia mungkin sudah melakukan terus. Kalau orang Muslim katakannya sudah ta'aruf ya, terus mengenal satu sama lain. Tetapi tiba-tiba ada interupsi. Ada interupsi yang dari Tuhan. Hai Maria, Gabriel katakan, engkau perempuan yang berbahagia karena engkau akan melahirkan seorang bayi yang kudus, anak Allah. Bagaimana mungkin, aku masih perawan, aku tuh belum bersuami. Tetapi Maria katakan, sesungguhnya aku ini hamba. Artinya, di sini Maria membayangkan apa yang terjadi dengan ketaatan yang dia lakukan. Bisa membahayakan reputasinya, dia membahayakan kenyamanannya, membahayakan hidupnya. Bahkan dikatakan waktu itu ketika seseorang perawan yang hamil di luar nikah, maka akan terjadi yang namanya sexual immorality. Artinya apa? Pelanggaran seksual, dan itu hukumnya adalah rajam batu. Berarti Maria siap membayar harga kalau sampai dia harus membayar ya kehamilannya itu dengan nyawa, oleh karena dia hamil di luar budaya yang terjadi di Israel atau di Nazaret atau di Bethlehem, di lingkungan hukum Yahudi waktu itu. Dia siap membayar harga. Karena apa? Dia tahu ketaatan Maria itu memberi dampak yang besar bagi dunia. Kalau yang pertama tadi, dia memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Ada agenda Tuhan yang dia lakukan dan dia ikuti. Yang kedua, dia berani bayar harga. Sekalipun nyawanya harus dipertaruhkan. Sekalipun mungkin kenyamanan hidupnya harus diusik. Sekalipun mungkin masa depannya mungkin tidak seperti apa yang dirancangkan. Tetapi dia berani. Tetapi apakah itu yang terjadi? Mengapa dia berani membayar harga? Karena yang ketiga, Maria percaya akan janji Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah yang dikatakan Maria ketika Gabriel mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria mengenal Allah dengan benar. Seorang perempuan muda yang memiliki pengetahuan yang benar. Karena itulah dia memiliki pengenalan yang benar. Karena dia memiliki pengenalan yang benar, maka dia percaya bahwa apapun yang Allah perbuat itu baik adanya. Dia pasti membaca kisah-kisah seperti ketika Abraham mempersembahkan anaknya. Dia membaca firman. Dia mempercayai firman dan menyimpannya menjadi sebuah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akannya dia daratkan di dalam sebuah tindakan. Dan memunculkan sebuah iman yang kuat, memunculkan karakter yang kuat. Dan itulah yang membuat Maria menjadi perempuan yang kuat. Dia meyakini, dia masuk di dalam agenda Tuhan. Dia meyakini bahwa apa? Dia taat dan dia
membayar harga. Karena apa? Karena ada janji. Tuhan memberikan janji dan tidak pernah mangkir, tidak pernah mengingkari, tetapi janji Tuhan itu adalah yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak hidup 2000 tahun yang lalu seperti Maria. Tetapi Tuhan menempatkan dia hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia yang juga membutuhkan keselamatan. Kita bukan perempuan-perempuan yang biasa yang hanya tiap kali mendengar gembala kita Bu Eli menyampaikan firman. Kemudian apa? Ya tiap kali keluar kita dengarkan. Tetapi mari kita daratkan di dalam konteks kita pada saat ini. Kita bagian dari penduduk negeri. Populasi Indonesia, perempuan itu 49,7%. Semua kita ya, kecuali Pak Fran, tadi ada Pak Budi, ada Pak siapa ya. Semua kita ada terwakili di dalam sebuah diagram separuh lingkaran yang bergambar simbol perempuan. Mau kita yang selesai, mau kita yang mempercayai agenda Tuhan, mau kita yang taat, mau kita yang hanya dengar-dengaran, mau kita yang setiap hari menggerutu, mau yang kita tiap kali menyimpan kepahitan, kegeraman, semua kita ada di dalam populasi yang terwakili, yaitu 49,7%. Karena itulah Pak Jokowi sangat melihat potensi perempuan di Indonesia. Kita sangat melihat potensi perempuan, kepemimpinan perempuan pada zaman ini. Di gereja kita, di komunitas kita. Mari kita menjadi Maria-Maria sekarang ini. Maria-Maria yang memiliki kerinduan akan agenda Allah untuk kita lakukan. Maria-Maria yang siap membayar harga. Dan kita mempercayai janjinya untuk kita lakukan. Kita menghadapi berbagai persoalan di negeri kita yang berhubungan dengan perempuan. Yaitu apa? Penjualan perempuan, trafficking. Banyak perempuan-perempuan yang sekarang mengalami penzoliman melalui tenaga kerja, melalui PSK. Yang kedua, ada kehamilan di luar nikah, 313 anak jalanan. 2020 ke 2021, ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, angka perceraian di Indonesia naik 50,3%, 53,5%. Ini adalah masalah yang kita hadapi bersama-sama. Dan Pak Fran tahu, yang menuntut cerai adalah perempuan. Paling banyak perempuan. Artinya, apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, mari kita meyakini. Agenda Tuhan harus kita lakukan. Mari kita tetap bertahan dengan komitmen kita untuk kita menjadi alat di tangan Tuhan, Maria-Maria pada zaman ini. Yang ketiga, ada banyak LGBT, berapa organisasi. Data yang saya rilis yang terbaru tidak ada. Ini data di tahun 2016, tahun 2012. Yang keempat, narkoba. Hampir sekarang mungkin lebih daripada 6 juta, 6,5 juta pengguna narkoba di negeri kita. Kenakalan remaja. Tiap kali tawuran. Saya tinggal di Bandung, tiap kali dulu ada namanya geng motor, Brengkadito. Bayangkan itu anak-anak SD aja sudah punya geng motor waktu itu. Kenakalan remaja. Ini adalah masalah-masalah yang begitu dekat dengan perempuan. Kita menjadi Maria-Maria pada zaman ini, bukan 2000 tahun yang lalu bagaimana Tuhan memakai Maria untuk membawa keselamatan, agenda keselamatan dunia, dan sekarang ini kita melanjutkan menjadi Maria-Maria sekarang ini untuk menjadi wanita pilihan Allah. Dan tidak ada kata lain kecuali kita. Yang pertama, mari kita bersama-sama setuju. Memiliki gambar diri yang benar. Maria memiliki kerinduan untuk melakukan agenda Allah karena dia sadar dirinya adalah perempuan yang dikasihi. Dia adalah perempuan yang tidak hanya kebetulan lahir jadi seorang perempuan, tetapi dia perempuan yang siap untuk mengambil bagian di dalam rancangan Allah. Yang kedua, mari kita bersama-sama memiliki sebuah kesadaran. Kasih Allah yang tanpa syarat. Saya dari agama lain. Seringkali waktu itu, jujur saja, saya dibesarkan pada keluarga yang bagi saya adalah sangat sulit. Ibu saya meninggal ketika saya umur 17 tahun. Saya harus menjadi ibu dari adik-adik saya, yang paling kecil umur 5 tahun. Ketika saya menikah dengan Pak Paulus,
Saya menghadapi mungkin ipar-ipar yang tidak seperti yang kami harapkan. Saya jujur di hadapan ibu-ibu, ternyata kasih itu belum ada dalam diri saya. Sampai pada suatu saat, ketika suami saya meminta supaya saya mendoakan salah satu ipar yang paling tidak saya sukai, saya katakan, saya tidak bisa. Tetapi saya ingat pagi itu, Pak Paulus merangkul saya, dan dia ingatkan satu hal, Ningsih, apakah mau melihat engkau itu adalah perempuan yang baik? Ketika Tuhan menyelamatkanmu, apakah kesalehanmu itu adalah kesalehanmu adalah saleh secara sempurna? Bukan. Kesalehanmu hanya seperti kain kotor. Dan Tuhan menerimamu apa adanya. Dan Tuhan mau engkau menerima adik-adikmu, saudaramu, seperti Tuhan menerimamu. Pagi itu, suami saya berdoa, alirkan roh pengampunan, alirkan roh kasih yang melampaui batas kemampuan. Saya menangis. Saya melihat bahwa seperti sebuah video, saya melihat hidup saya, bahwa sesungguhnya saya tidak layak dikasihi. Tetapi Tuhan mengasihi saya tanpa syarat, tanpa pernah memperhitungkan latar belakang saya, tanpa pernah memperhitungkan bagaimana kesalehan saya. Tetapi ketika saya menyambut kasih Allah, saya dibenarkan, kita dibenarkan, kita dikasihi, kita diampuni, kita diselamatkan, kita diperdamaikan. Karena itulah mari kita menjadi perempuan-perempuan pilihan Allah. Pribadi-pribadi pilihan Allah yang pertama adalah miliki gambar diri yang benar. Bahwa Tuhan menciptakanmu sebagai mahakarya Allah. Bukan ciptaan yang biasa. Tetapi engkau berharga. Engkau mulia. You are precious and I love you. Kata Tuhan. Yang kedua, mari kita sadari akan kasih Allah yang tanpa syarat. Yang ketiga, Maria memiliki karakter yang benar. Ketika dia memiliki gambar diri yang benar, ketika dia menyadari Allah mengasihi dia secara sempurna, itu membentuk karakter dia, karakter yang kuat, kerendahan hati. Salah satu kata karakter Yesus yang pertama yang patut kita teladani adalah rendah hati. Dia mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaan, menjadi manusia demi dosa-dosa manusia, dosa saya dan saudara. Dia mengalami kematian yang terkutuk, yaitu mati di atas kayu salib. Dan Allah sangat meninggikan dia. Maria memiliki juga karakter yang benar. Ketika dia menjadi perempuan pilihan Allah, menjadi tempat persemaian Roh Kudus untuk melahirkan bayi Yesus, dia tidak menjadi perempuan yang sombong. Dia tidak merasa menjadi perempuan satu-satunya yang mulia, perempuan yang meremehkan orang lain, tetapi dia sangat menghargai seniornya, dia sangat menghargai perempuan-perempuan di sekitarnya, dan dia sangat bahkan dengan rendah hati datang pada Elizabeth. Dia menyentuh, dia memeluk, dia menguatkan, dan dia bersama-sama bersukacita atas pemilihan yang Allah berikan. Yang berikutnya adalah jadilah senjata rahasia Allah. Maria menjadi bagian dari peremukan kuasa iblis dalam dunia ini. Keselamatan dibukakan. Ketika Maria bersedia, sesungguhnya Allah sedang memakai dia untuk memenangkan sebuah kemenangan yang dinyatakan bagi dunia. Mari kita bersama-sama membangun menjadi senjata rahasianya Allah dengan mendampingi anak-anak kita, meremukkan kepala iblis, membangun sebuah keluarga yang benar-benar menjadi alat bagi perluasan kerajaannya, sehingga kerajaan Allah semakin luas, menjadi alat untuk menjamah jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh Allah. Saya tidak pernah terpikir kalau suatu saat, saya dulu hanya sederhana sekali. Saya ibu-ibu, saya asli dari Wonogiri, sebuah kota yang tandus,
Saya lulus SMA 1, saya kuliah diterima di UNS. Waktu itu saya bertemu dengan Pak Paulus, ya, satu alma mater, dia 5 tahun di atas saya. Ketika kami mau menikah, kami hanya berpikir, bercita-cita, kita akan membangun sebuah rumah yang sederhana di Boyolali, ya. Kemudian kita bertani, berkebun. Tetapi ternyata ketika saya angkat tangan di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, saya ditempatkan di Jakarta. Saya melayani di UI selama 3 tahun, kemudian di UNJ, kemudian melayani profesional, ya, waktu itu ada beberapa kantor, termasuk di Garuda Indonesia, kemudian di Selam Bersih, kemudian National Gobel, ya, Tuhan berikan kesempatan. Dan saya tidak pernah menduga kalau pada suatu saat akhirnya putri kami yang pertama diterima di UI. Dia 3,5 tahun lulus, dia cum laude, dia dapat beasiswa dari Pak Luhut. Jadi ketika anak putri kami wisuda, saya menangis. Saya tidak membayangkan seorang perempuan desa yang saya katakan dengan cita-cita yang sederhana, Tuhan membawa sebuah rancangannya. Tuhan mau saya mendampingi sebuah generasi yang menjadi alat bagi perluasan. Itulah sebenarnya panggilan Tuhan untuk kita Maria-Maria sekarang ini. Kalau engkau mau dipilih oleh Tuhan, mari kita pegang. Aku mau menjadi senjata rahasia Tuhan. Aku mau tidak membiarkan anak-anakku tanpa kendali, tanpa bimbingan, tetapi kita mau melanjutkan, kita mau mempersiapkan mereka menjadi alatnya untuk meremukkan kepala iblis. Dan yang berikutnya adalah mari kita hidup di dalam rancangan Allah. Maria punya rancangan. Tetapi ketika ada agenda Tuhan disodorkan pada dia, maka dia hanya katakan, jadilah padaku apa yang menjadi perkataan. Artinya kita hidup di dalam rancangan Allah. Tuhan menempatkan kita dalam sebuah rancangan. Tuhan menguduskan, membentuk. Bahkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Ibu-ibu, engkau adalah perempuan yang luar biasa. Apapun latar belakang hidupmu, bagaimana jalan-jalanmu, tetapi mari kita percayai, segala sesuatu diatur yang terbaik. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidupmu untuk memberikan kesan, hikmah di dalam seluruh perjalanan hidupmu. Setiap orang yang dipertemukan dengan engkau untuk memberikan pesan, yaitu yang terbaik dari Tuhan atas engkau. Dan yang ketiga adalah segala sesuatu terjadi dalam waktu yang terbaik menurut Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan. Kita belajar bagaimana kita menjadi perempuan-perempuan pilihan Allah. Seperti Maria, seorang perempuan sederhana. Dia memiliki kerinduan untuk masuk di dalam agenda Tuhan. Dia berani bayar harga. Dan karena dia percaya akan janjinya. Hari-hari ini, kita mau meninggalkan tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, di tahun 2023. Tapi mari kita percaya ada agenda Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Apakah ibu-ibu berani bayar harga untuk semua agenda yang Tuhan percayakan pada kita? Mungkin kita harus korban materi, korban waktu. Tetapi percayalah, janji Tuhan bisa dipercayai. Dia tidak mau berhitung. Dia tidak mau berhutang pada siapapun. Tetapi dia mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Mari kita masuk dalam rancangannya. Essie Taylor Merton, saya kira semua kita pernah mendengar. Dia seorang perempuan, kulit hitam. Dia seorang anak haram. Mamanya Essie adalah seorang buruh tukang cuci. Dia bisu dan tuli. Ketika dia pulang dari mencuci, di tengah perjalanan dia diperkosa oleh seorang laki-laki. Karena dia bisu dan tuli, maka dia tidak bisa menceritakan siapa yang memperkosa dia. Lahirlah Essie. Essie tidak punya ayah. Dia diolok-olok oleh semua teman-temannya. Hai, Essie anak haram. Hai, anak haram. Ternyata itu tidak membuat dia memiliki gambar diri yang salah. Tetapi itu memicu dia untuk dia mempercayai Allah. Essie tumbuh di tengah-tengah keterbatasan. Dia bekerja di sebuah perkebunan di perkebunan kapas. Ibunya tetap menjadi buruh tukang cuci.
Tetapi Esi mengejar, yaitu sebuah masa depan yang Tuhan janjikan adalah masa depan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Dia sekolah, dia kuliah, dan Tuhan memberikan dia sebuah, maaf, kalau saya katakan istilahnya adalah otak yang encer. Esi seorang perempuan yang pintar dan cerdas. Dan titik terakhir karier Esi adalah dia menjadi Menteri Keuangan pada zaman Jimmy Carter. Tanda tangan seorang perempuan, seorang anak haram, ada di uang dolar. Halo ibu-ibu, engkau Maria sekarang ini, Tuhan telah menetapkan engkau untuk menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Itu rancangannya. Apapun latar belakangmu mungkin seperti Esi, mungkin latar belakang kita adalah mungkin tidak ada sesuatu yang unik, tetapi mari kita percaya kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan menyediakan sebuah rancangan di depanmu di tahun 2023. Sebuah agenda Tuhan untuk engkau lakukan. Suka tidak suka, tapi mari kita belajar dari Maria. Aku mau mengesampingkan semua agenda-agenda pribadi. Aku mau masuk di dalam rancangan Allah. Aku mau berani membayar harga karena janjinya bisa dipercayai. Tuhan mau kita masuk dalam satu level yang lebih tinggi. Untuk menjadi perempuan-perempuan yang berdampak. Indonesia membutuhkan engkau. Komunitas Victory membutuhkan engkau. Gerejamu membutuhkan engkau. Masyarakatmu membutuhkan engkau. Keluargamu, suami dan anak-anakmu membutuhkan engkau. Mari kita menjadi Maria yang dipakai oleh Allah untuk membawa agendanya terjadi dan terlaksana di dalam hidup kita. Mungkin kita nggak bisa melakukan banyak. Tetapi kita belajar, slide yang terakhir saya, kita belajar seperti apa yang Helen Keller lakukan. Kita mungkin nggak bisa melakukan perkara yang besar. Kita tidak harus seperti gembala kita Ibu Eli atau Pak Fran dengan suara yang indah, tetapi engkau memiliki keunikan masing-masing. Engkau memiliki panggilan masing-masing. Dan seperti Helen Keller, seorang perempuan yang mengalami kebutaan ketika masih berusia muda oleh karena kesalahan dokter. Dia tidak pernah mengutuk, dia tidak memiliki kepahitan, dia tidak mau memahitkan hatinya, dia menyimpan kekecewaan, dia tidak menyimpan kemarahan, tetapi dia mengikuti agenda Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam dirinya. Dan dia katakan, when we do the best we can, we never know what miracle is wrought in our life or in life of another. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kita atau di dalam kehidupan orang lain. Mengakhiri tahun ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri masuk di dalam agenda Tuhan. Mengakhiri tahun ini, mari kita bersama-sama berani membayar harga kalau engkau dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Mengakhiri tahun ini, mari kita bersama-sama mempercayai janjinya, ya dan amin. Mari kita berdoa. Malam ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi dimanapun engkau berada, Tuhan mau melawat engkau. Perempuan-perempuan yang berharga, perempuan-perempuan yang dirindukan oleh Tuhan untuk terlibat di dalam misinya. Perempuan-perempuan yang tidak hanya meratapi dirinya, meratapi persoalannya, meratapi nasibnya, tetapi perempuan-perempuan yang siap dipakai oleh Tuhan untuk masuk dalam agenda Tuhan. Seperti Tuhan memilih Maria, perempuan yang biasa-biasa saja. Tuhan juga mau memilih engkau dan saya untuk dipakai pada zaman ini, memberi dampak dan berpengaruh, membawa kebenaran, menjadi alat untuk membawa jiwa-jiwa pada keselamatan. Mari malam ini kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Seberapa banyak yang engkau bisa lakukan, seberapa banyak yang bisa engkau tangkap malam hari ini. Tapi mari kita meyakini engkau bersyukur oleh karena Tuhan mau memakaimu di dalam keberadaanmu.
Bukan karena engkau sempurna, tetapi karena engkau bersedia. Yang kedua, mari kita syukuri bahwa di depan sana Tuhan mau kita melakukan penyerahan secara totalitas. Kita berani membayar harga, sekalipun itu mungkin tidak nyaman, sekalipun itu mungkin tidak menyenangkan, sekalipun itu sepertinya merugikan, sekalipun itu sepertinya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi mari kita mempercayai Allah, agendanya adalah agenda yang terbaik. Janjinya adalah ya dan amin. Silakan semua mengambil waktu secara pribadi, berdoa di hadapan Tuhan. Jesus. Bapak Surgawi, terima kasih malam hari ini. Engkau mengingatkan pada kami pada teladan tokoh dari seorang perempuan yang kami kagumi, Maria. Terima kasih Engkau menempatkan kami saat ini menjadi Maria-Maria zaman ini. Kami mau belajar dari Maria dan kami mau Tuhan hidup untuk kami menjadi bagian dari misi. Dengan segala keunikan kami, dengan segala kekuatan dan keterbatasan kami, pakai kami Tuhan. Untuk kami menjadi bagian dari agendamu. Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki gambar diri yang benar. Kadang-kadang kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Kadang-kadang kami tidak terima dengan diri kami, tidak mampu mengasihi diri kami oleh karena kami melihat orang lain lebih daripada apa yang kami miliki, lebih daripada apa yang diri kami. Malam ini Tuhan kami mau bertobat. Kami mau menjadi Maria-Maria yang kami sadari kami adalah perempuan yang berharga, perempuan yang memiliki gambar diri yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami ketika kami masih dalam keadaan berdosa. Bukan ketika kami sudah saleh, bukan ketika kami sudah aktif melayani, bukan ketika persembahan kami sudah besar, tetapi Engkau mengampuni kami. Engkau mati di atas kayu salib dan bangkit menebus dosa-dosa kami ketika kami dalam keadaan berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk di dalam agenda Tuhan. Untuk Kau bentuk karakter kami. Memiliki karakter seperti karakter Yesus. Berikan kepada kami kerendahan hati. Berikan kepada kami sebuah ketekunan. Berikan kepada kami kesabaran untuk menantikan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Bapa menjadi senjata rahasianya Allah. Izinkan kami untuk kami mengasuh anak-anak yang menjadi kepercayaan-Mu, anak-anak yang adalah anugerah-Mu, anak-anak yang tanggung jawab untuk kami dampingi dan kami bawa hantar memasuki dunia mereka sendiri. Jadikan kami ibu-ibu yang saleh. Jadikan kami istri-istri yang saleh, yang siap untuk menjadi pendamping generasi, yang siap untuk menjadi penolong bagi pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami hidup dalam rencana. Malam ini Tuhan, kiranya Engkau melawat kami satu persatu. Mungkin ada kami yang sedang bergumul dengan rumah tangga kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan anak-anak kami, dengan sakit penyakit, dengan keuangan, kekurangan dalam keuangan, dengan pelayanan yang sedang bermasalah. Bahkan mungkin di antara kami yang sedang bermasalah dengan diri kami sendiri. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Sentuh kami, jamah kami, pulihkan kami. Sehingga kami kembali bangkit. Kami siap untuk sama-sama dengan Engkau. Masuk di dalam agenda-Mu, menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan rindu untuk menjadi berkat, mari kita katakan amin. Puji Tuhan.